Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, pagi. oke, oke. Selamat berjumpa dengan Oh, kami wabarakatuh. dari Jum Kesehatan IKPLN Daerah Indonesia Power. Dan pada hari ini kita bertemu kembali dalam kajian-kajian mengenai kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan kebetulan di saat ini kita bekerja sama dengan Mitra Keluarga Kemayoran. Ya. Dan juga mungkin Dr. Handri dan rekan-rekan dari mitra keluarga yang hadir pada hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Dan tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bergabung pada acara kesehatan ini. Dan acara ini memang kita lakukan selama periode setiap 1 bulan sekali. Dan semuanya kebetulan dua kali ini kita dari mitra keluarga yang hadir dan bekerjasama dengan kita. Baiklah, saya bacakan sekilas susunan acaranya, yaitu ya tadi sudah diawali dengan registrasi online, diskusi dengan para hadirin yang hadir bergabung, dan selanjutnya yaitu kata pengantar dari pembawa acara. Saya sendiri, saya Edi Subianto, pengurus dari HAPI atau IKPLN Daerah Indonesia Power. Dan kebetulan juga hadir di sini Bapak Ketua kami, Pak Arifin, dan juga Pak Sugeng Sutarjo, Sekretaris dari HAPI atau IKPLN kita. Baiklah, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua HAPI yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arifin, dan dilanjutkan dengan pengantar Zoom kesehatan yang akan diuraikan oleh moderator kita, Mbak Putri Eka Pratiwi dari Klinik Indonesia Power. Dan nanti dilanjutkan presentasi kesehatan bersama Dr. Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam dari Mitra Keluarga Kemayoran, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu kepada Bapak Arifin untuk menyampaikan ya sambutannya selaku Ketua HAPI Pusat atau IKPLN Daerah Indonesia Power. Kami persilakan Pak Arifin. Baik. Terima kasih Pak Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon maaf, salam saya harus lengkap. Saya Ketua HAPI. Ketua HAPI 5 Cibuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada acara ini, dan terima kasih atas perkenannya akan memberikan materi dengan judul aktivitas fisik pada lansia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Yang terhormat para senior, alhamdulillah ini ada Pak Bambang Istiadi, ini senior direktur dari PLN Indonesia Power. Pak Handri ini, Pak Bambang Istiadi ada yang hadir di sini, dan yang lain-lain nih, banyak sekali senior yang hadir ini. Dan yang hadir ini dari seluruh pengurus ini Bapak Ibu semua dari mitra pengurus hadir dari Surabaya sampai ke Bali, ya, dari Banten sampai ke Bali hadir pengurus-pengurusnya. Yang terhormat juga pengurus HAPI Pusat serta pengurus HAPI unit serta para undangan yang saya muliakan dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan ini adalah kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handri Pangestu, ya, tentang bagaimana kita ini para lansia dalam melaksanakan aktivitas fisiknya, karena kita ini tidak boleh diam, memang Bapak Ibu semua tidak boleh. Saya pernah dengar kalau kita diam gitu kan, tidak pernah bergerak, maka otot kita akan menurun kan, 3% ya gitu kan gitu. Jadi tidak boleh berhenti ya, tidak boleh coba diam, harus gerak ya, harus cukup gerak kita ini ya, supaya terjaga fisik kita gitu. Mohon maaf Pak Dokter, saya akan menyampaikan sedikit pesan saya kepada para lansia sebagai anggota HAPI ini Pak.
anggota HAPI sebenarnya semuanya 2.700 Pak, ya pensiunan kita. HAPI itu sebenarnya kita punya dua nama Pak, HAPI dan IKPLN daerah Indonesia Power. Anggota kita 2.700-an untuk pensiunannya ya. Kalau pegawainya kan lebih banyak lagi, mungkin sekarang ini ada 5.000-an barangkali pegawai Indonesia Power ini ya. Sehingga kalau jumlahkan dengan pensiunan hampir 8.000 nih kita ini. Indonesia Power ini Bapak Ibu semua. Nah, kita memang tidak boleh berhenti ya bergerak ya. Sebagaimana Bapak Ibu sama yang Muslim, Nabi Muhammad kan pernah bersabda beliau itu, baginda itu, bahwa ajari anak-anakmu berkuda, berenang dan memanah, dan berkuda, berenang dan memanah. Nah, sekarang ini kan ketika cabang olahraga itu kan cukup populer ya, dan dipertandingkan di kancah internasional. Nah, yang namanya mengajari berarti harus bisa, Bapak Ibu semuanya. Kalau mengajari itu mas mengajari itu tidak bisa ya. Ya tidak mungkin tidak semuanya lah, karena kalau berkuda zaman sekarang kan susah, ya kan? Nah, punya kuda sekarang kan susah, paling-paling ada naik kuda di tempat wisata gitu kan. Lalu memanah juga harus ada apa namanya sarana lah, punya lapangan. Kalau sabaran memanah, nanti bisa memanah pasukan kan, bisa memanah padi gitu. Nah, tetapi kalau berenang, Bapak Ibu semua, berenang ini di mana-mana dah sekarang ini kan. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu berenang rutin kan, seminggu sekali dengan istri saya berenang, saya rutin. Nah, ketika pandemi berhenti berenang itu karena kalau berenang kan ditutup, kalau berenang umum ya ditutup. Saya kalau berenang pribadi saya tidak punya gitu. Nah, itu sakit-sakit Bapak Ibu semua, sakit punggung, sakit pinggang, saya terasa sakit-sakit, dilihat menjadi kurang fit kan, sering masuk angin gitu kan. Nah, sesudah pandemi dicabut ya, pada bulan Juli yang tahun ini ya, saya mulai berenang lagi, rutin berenang lagi, dan alhamdulillah sudah mulai lagi apa namanya kelenturan gitu kan. Kemudian rasa sakit di punggung sudah hampir hilang. Belum hilang betul, dia sudah hampir hilang. Nah, mungkin kan perlu proses ya, karena sudah faktor usia ya. Nah, tetapi saya merasakan sekali dengan sudah berenang rutin itu menjadi lebih baik, menjadi lebih fit lagi sekarang ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu semua, kita tidak boleh berhenti ya, bergerak ya kan. Harus bergerak ya, minimal jalan kaki juga kan sangat disarankan kan. Jalan kaki, kemudian bersepeda gitu kan, berenang itu sangat disarankan untuk kita lah, para lansia kan. Karena olahraga renang itu, jalan kaki, bersepeda itu tidak tidak ada usia, olahraga yang tidak ada batasan usianya. Baik, sekian saya kira sekedar sambutan dari saya. Bapak Ibu semua, Pak Edi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke selanjutnya, yaitu nanti acara ini akan dipandu oleh Mbak Putri selaku moderator, dan kami ulangi sekali lagi, topiknya adalah aktivitas fisik pada lansia yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Handri Pangestu. ingatnya bintang film. Iya. Tapi bolehlah Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit akan sampaikan pantun, yaitu mengenai kesehatan ya, yang secara umum. Jangan lupa cakepnya. Iya, boleh Pak Sugeng, silakan. Saat pagi makan buah. Cakep. Makan buahnya bersama teman. Cakep. Penyakit itu bisa dicegah. Cakep. Asalkan disiplin menjaga kesehatan. Yang kedua, ada lagi 2 pantun. 2 saja. Pergi belanja mampir ke Jogja. Waduh. Ketemu Pak Arifin ini. Ya, lihat melati banyak yang mekar. Ayo terus berolahraga agar tubuh selalu segar. Ya. Kami persilakan Mbak Putri untuk menyampaikan acara-acara selanjutnya. Silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak Edi telah mengajak kami dari tim PKK untuk bekerja sama juga dalam agenda kita pada pagi hari ini. Sebelumnya pastinya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kit Mitra Keluarga, di mana
Pada pagi hari ini ada dokter istimewanya, pastinya di sini yang telah bergabung bersama kami, benar ya? Di sini ada Dokter Iya, Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam. Beliau nanti akan menyampaikan materi mengenai aktivitas fisik pada lansia. Nah, ngomong-ngomong masalah lansia nih, dokter, kayaknya yang bergabung di sini kan mayoritas juga sudah pensiun, benar ya, Pak Edi ya? Terus kondisinya iya, kita iya. beda-beda nih. Kita bisa lihat nanti kira-kira Dokter Handri ini akan memaparkan mengenai aktivitas fisik dari mulai yang ringan sampai yang berat mungkin ya dok ya, Betul. karena kan kondisi setiap orang beda-beda. Jadi nanti bisa nih Bapak sekalian menyesuaikan kira-kira dari paparan Dokter Handri ini aktivitas fisik yang paling baik dan yang paling tepat untuk kita bisa pilih nih dari paparan yang Dokter Handri sampaikan. Nanti juga di sini ada sesi tanya jawab di mana mungkin bisa disesuaikan ya kira-kira aktivitas fisik apa yang memang mumpuni dan bisa kita lakukan agar bisa menjaga kesehatan kita dalam menjalani kehidupan ini sehari-hari. Selamat pagi, Dr. Handri Pangestu, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Mbak Putri dan Baik. teman-teman semuanya. Selamat pagi. Iya, Dok. Pagi. Selamat pagi, Dok. Selamat Selamat pagi. pagi, Dok. Semangat selalu ya. Ya, Alhamdulillah, sehat, dokter. Dokter, sebelumnya saya izin mungkin menayangkan untuk CV dari Dr. Handri ya. Silakan. Sudah tampil? ya dalam proses. Oke. Oke, sudah. Baik. Dr. Handri, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang paling akhir ini adalah dari 2008 sampai dengan 2011 dari Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, lalu memiliki riwayat pekerjaan di 2020 sampai dengan 2021 internis spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Kabupaten Bandung, 2022 sampai dengan sekarang internis spesialis penyakit dalam Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, lalu riwayat pelatihannya ada elektrokardiografi dari Perkijaya 2016, Advanced Cardiac Lab Support 2015, Abdominal Pelvic Ultrasound Training LP UK USG dari tahun 2019. Kayaknya Dokter Andi lebih banyak di Bandung nih dok ya. Iya, saya lama di Bandung. Baik, Dokter Andi, sebelumnya kita akan dokter boleh paparan mengenai materinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Wah, ini luar biasa ini Pagi, pagi-pagi. dokter. Semangat-semangat Pagi, semuanya. dokter. Pagi, Pak Dokter. Mantap. Pagi. Oke, jadi hari ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kita sedikit sharing-sharing, nggak usah terlalu serius. Nanti kalau ada di akhir ada yang mau bertanya, silahkan. Saya akan bantu jawab sebisa saya. Pada hari ini mungkin kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Handri. Kita hari ini akan mencoba berbincang, mungkin ngobrol-ngobrol, ngariung soal kesehatan dan aktivitas fisik pada lansia. Oke, slide-nya mungkin silahkan dimulai Mbak Putri. Oke, apa sih aktivitas fisik pada lansia? Nah, sebenarnya itu suatu tindakan kegiatan yang harus dilakukan dari awal kita lihat kemar dari baby sampai dewasa sampai lansia dan itu yang paling penting terutama lansia. Kenapa? Karena lansia merupakan kita sebut dengan generasi emas, golden generation, di mana itu merupakan usia yang harusnya kita masih bisa produktif sebelum daripada kita jatuh ke dalam kondisi yang tidak mengenakan. Mungkin ini kita tidak bisa beraktivitas atau apa, sangat bisa dicegah dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara aktivitas fisik yang paling mudah. Slide selanjutnya. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, ini yang paling gampang sebenarnya. Ada 5 manfaatnya dan semuanya baik-baik sekali. Yang pertama itu dapat mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan akibat darah tinggi, kencing manis, ataupun kolesterol. Jadi apabila seseorang dengan darah tinggi, Bapak Ibu sekalian dengan kencing manis, dengan kolesterol, resiko penyakit-penyakit yang mungkin muncul akibat komorbid atau penyakit yang telah kita miliki ini dapat berkurang jauh. Yang kedua, mengurangi angka penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker. Ini semuanya data-data ini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi memang ada penelitian-penelitian medisnya. Jadi ini sangat, walaupun terkesan simpel, bagaimana caranya bisa
ini sangat terbukti sekali dan sangat mudah dilakukan. Yang ketiga, mencegah depresi, gelisah, demensia atau pikun, ataupun sulit tidur. Yang keempat, dapat memperbaiki kesehatan tulang, mempertahankan berat badan, tidak mudah turun, tidak mudah naik, stabil, memperbaiki kualitas hidup, serta kemampuan kognitif. Yang kelima, ini yang paling penting dan mungkin sering dilupakan, tapi sangat simpel. Di mana titik yang paling harusnya kita hindari pada lansia atau generasi emas ini adalah jatuh. Dan dengan kita beraktivitas fisik akan menghindari resiko jatuh. Selanjutnya, nah, ada 4 komponen paling penting sebenarnya dalam aktivitas fisik pada lansia. Yang pertama adalah komponen aerobik, di mana kita melatih jantung dan paru-paru. Yang kedua adalah kekuatan otot, di mana kita melatih kekuatan otot yang menahan beban pada tubuh kita atau kita sebut dengan weight bearing. Jadi ada beberapa otot dalam tubuh kita yang berfungsi menyokong stabilitas atau menyokong postur tubuh kita. Itu yang tentunya akan kita latih. Yang ketiga adalah fleksibilitas, di mana ini kita harus kebutuhan paling penting pada aktivitas harian lansia, di mana kita lebih fleksibel untuk beraktivitas seperti dalam meraih barang atau melatih kesigapan kita. Yang terakhir adalah komponen keseimbangan, di mana memperbaiki kestabilan dan mencegah jatuh. Selanjutnya, nah, kalau aktivitas aerobik, mohon maaf ini aerobik bukan anaerobik. Yang paling penting adalah aktivitas sedang. Aktivitas sedang itu seperti apa sih? 150 sampai 300 menit per minggu dan tidak perlu dipaksakan dalam satu waktu. Jadi misalnya kita lihat per minggu itu kan kita minimal yang disarankan 150 sampai 300 menit. Anggaplah 150 menit kita bagi 5 hari kerja. Senin sampai Jumat. Sehari cukup sebenarnya 30 menit. Kalau seandainya 300 menit kita kejar ya sehari cukup 1 jam. Dan itu tidak harus dipaksakan, wah harus 1 jam nih dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Tidak, kita bisa bagi misalnya pagi setengah jam, sore setengah jam. Dapat dihitung, itu yang membedakan pada dewasa, pada usia muda, ataupun pada lansia. Jangan terlalu dipaksakan di satu waktu. Jadi kita otomatis kayak ngedur, istilahnya kita langsung, wah kita kumpul kerja, kita gaspol aja di satu waktu. Jangan. Tapi kita bisa bagi, apakah mau setengah jam, misalnya pagi setengah jam, sore setengah jam. Lalu yang kedua adalah aktivitas yang tergolong berat. Aktivitas yang tergolong berat ini cukup 60 atau 75 menit per minggu. Contohnya apa sih? Saya coba dibagi di sebelah kanan. Aktivitas sedang pada lansia ini kita bisa lihat dalam berjalan cepat istilahnya. Berjalan cepat itu eh, atau bersepeda. Nah, bersepeda tapi jangan jauh-jauh. Yang ketiga adalah aerobic waters. Tadi saya sempat dengar ada salah satu dari rekan-rekan sekalian, bapak-bapak sekalian yang berkata berenang. Nah, itu sangat benar sekali. Itu salah satu kategori dalam water aerobics atau olahraga dalam air. Yang suka tenis nih, sekarang lagi zaman. Silahkan tenis, tenis ganda itu salah satu aktivitas kategori sedang. Bisa dansa mungkin atau berkebun yang ringan. Misalnya seperti hanya memupuk, menyiram. Lakukan itu selama 30 menit per hari, rutin setiap hari misalnya, itu sudah bisa tercukupi. Kalau yang selanjutnya beraktivitas berat, contohnya itu jalan tapi menanjak sedikit. Atau jalannya lebih cepat seperti kayak jalan pada mau lomba. Lalu bersepeda yang kenceng, nah itu kategori yang berat. Untuk jogging atau lari kecil atau lari-lari kecil, jogging itu dan lari itu udah masuk kategori aktivitas berat, bukan aktivitas ringan lagi. Untuk tenis tunggal juga itu bermain tenis single itu kategorinya aktivitas berat, tidak perlu terlalu lama. Aerobik, nah untuk mungkin ibu-ibu yang doyan aerobik ini merupakan salah satu yang aktivitas berat hitungannya, bukan aktivitas sedang. Tapi kalau yang dansa joget-joget aja misalnya, ayo kumpul-kumpul itu kategori aktivitas sedang. Untuk yang berkebunnya cukup ekstrim, misalnya seperti ada menggali, ada nyerok-nyerok tanah, itu kategorinya aktivitas berat. Sudah tidak perlu terlalu lama. Ini kebutuhan yang disarankan minimalnya per minggu waktunya. Selanjutnya,
Yang bisa kita lihat ini kekuatan otot. Tetapi gimana cara melatihnya? Fokusnya pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi jangan memaksakan, wah saya harus bisa angkat beban misalnya. Jangan harus dipaksakan seperti itu, tapi boleh dilakukannya secara bertahap aja. Misalnya pertama angkat bebannya, dok saya cuma bisa yang setengah kilo. Nggak apa-apa, setengah kilo dulu aja, lakukan bertahap. Setengah kilo misalnya kita tidak capek, masih bisa nih. Seminggu kemudian kita coba lagi naikin jadi 1 kilo gitu. Jangan langsung kejar, dok saya nggak bisa angkat beban yang sampai 50 kilo. Ya jangan dilakukan. Kita fokusnya apa yang bisa dilakukan. Apa yang mampu dilakukan kita kerjakan dulu. Naikin bebannya bertahap. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti awal-awalnya saya cuma bisa angkat setengah kilo kanan kiri. Lah nggak apa-apa. Lakukan aja dulu. Karena ini merupakan satu bagian dari melatih kekuatan otot. Dan lakukan secara bertahap, terus naik setiap minggunya misalnya. Sampai di titik di mana kita merasa, oh ya ini cukup di sini. Kalau naik lagi nggak bisa, jangan dipaksakan. Kita cukup membatasi sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Kita melatih fleksibilitas secara otot atau secara raga. Itu dilakukan setidaknya 2 kali per minggu, dilakukan sebanyak 10 menit per kali minimalnya. Bentuknya seperti apa? Seperti stretching. Dan jangan terlalu memaksakan diri. Contohnya saat kita stretching atau sejak kita meregangkan tubuh, kita masih bisa bernafas normal. Apabila kita sudah terengah-engah, berarti aktivitasnya terlalu berat. Karena kapabilitas setiap orang, setiap pribadi, setiap individu akan berbeda-beda. Apabila kita melakukan satu gerakan, tahan 10-30 detik. Dan jangan sampai stretching, misalnya kita meregangkan kaki terlalu jauh sampai merasa nyeri. Nggak perlu. Lakukan sampai ada rasa tertarik saja. Misalnya kayak dalam tanda kutip tertarik, ada rasa, oh ini terasa nih. Tidak perlu sampai rasa nyeri. Biar afdol. Nggak, jangan dipaksakan seperti itu. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh untuk kita melatih fleksibilitas. Kita melatih fleksibilitas diri sendiri bisa dibantu dengan kursi. Kenapa? Nggak perlu sambil berdiri, karena kita nggak perlu memaksakan. Kita yang kita latih adalah fleksibilitas. Ini salah satu contoh gerakan yang bisa kita lakukan. Tahan setiap gerakan 10-30 detik, dapat diulang sampai 5 kali misalnya. Lakukan tahan 1-10, istirahat dulu, muncul lagi, lakukan lagi. Potong bisa loh, Bu. Lakukan ini rutin, dibantu secara dengan kursi karena kan aktivitasnya tidak terlalu berat jadinya. Gunakan alat bantu sebisanya, tidak perlu memaksakan alat bantu yang sulit-sulit. Kayak seperti ini kan hanya cukup kursi aja kita lakukan. Selanjutnya, nah, untuk melatih keseimbangan, salah satu yang paling sering itu adalah senam Tai Chi. Nah, ini yang paling gampang disarankan di Amerika Serikat. Bukan Tai Chi-nya, Tai Chi silat, bukan. Ini salah satu gerakan yang sering aja kan banyak mungkin di lingkungan sekitar oleh rekan-rekan sekalian seperti kumpulan ibu-ibu, misalnya gerakan lanjut usia atau di posyandu lansia, biasanya kan suka ada nih germas-germas seperti ini. Dapat mengikuti bersama-sama biar lebih semangat. Jadi kalau sendiri pasti bosan, saya yakin. Jadi kumpul bareng-bareng sambil kita silaturahmi juga. Atau misalnya sambil nonton YouTube, kita ngelihat di layar kaca seperti apa sih gerakannya. Pelan-pelan aja, lakukan secara bertahap dan progresif, jangan terlalu memaksakan diri. Yang kedua, latihan berdiri. Karena ini yang paling penting, kita berdiri dengan normal. Banyak di antara teman-teman mungkin yang memiliki masalah tulang belakang atau apa, lakukan secara bertahap. Dan ini melatih keseimbangan. Karena berdiri merupakan salah satu hal yang paling sering dan paling penting kita lakukan. Kita coba lihat slide selanjutnya, ada contoh gambar dari saya. Nah, ini termasuk kategori senam Tai Chi. Atau sebenarnya hanya gerakan kelenturan, cuma banyak yang menyebut ini sebagai gerakan yang senam. Gerakannya seperti ringan seperti ini, cukup lakukan bertahap. Ini contoh gambarnya. Nanti mungkin gambar ini silahkan kalau mau ada yang meminta, boleh gambar ini. Satu gerakan yang mudah dilakukan, lakukan secara bertahap dan sering dilakukan. Kan gerakannya mudah, nggak ada yang membutuhkan kekuatan otot atau harus lentur-lentur saja kan nggak. Lakukan secara rutin. Oke, selanjutnya saya yakin dari semua hal yang sering tadi saya sebutkan, banyak masalah yang sering dihadapi sama rekan-rekan semuanya. Yang kita lihat yang paling sering tuh gimana dok? Kalau saya suka sakit-sakit sendi,
dapat dilakukan dengan di kolam renang gerakan-gerakan tersebut agar badan kita lebih terasa ringan, lebih mudah terbantu atau dengan menggunakan sepeda statis saja. Jadi nggak perlu gerakannya yang misalnya ekstrim, bersepeda rutin sampai jauh-jauh. Boleh kalau kuat, tapi kalau enggak sepeda statis cukup. Yang kedua, gangguan kognitif. Misalnya kalau yang udah mulai lupa nih, udah mulai pikun. Gimana dok cara pengen olahraga tapi saya takut misalnya nyasar atau misalnya waktunya berlalu terlalu cepat. Nggak, tidak harus sendiri, boleh ditemani oleh caregivernya, misalnya oleh anaknya, oleh istri, oleh ada yang misalnya ART untuk membantu ngeliatin gerakannya seperti apa. Jadi saat ada sesuatu yang misalnya amit-amit kita keseleo atau kita misalnya terlalu pegal nih, HP nyeri, ada yang menemani, jadi ada yang menemani kita balik. Yang ketiga, kalau apabila kita osteoporosis, misalnya tulang-tulangnya udah mulai eh, berasa lemes, gerakannya pelan-pelan saja. Semua aktivitas itu dapat dilakukan, jangan yang gerakan tiba-tiba atau gerakan apa memutar terlalu jauh tidak perlu. Yang terakhir, dok, tapi saya punya darah tinggi, saya punya kencing manis, harus seperti apa? Nggak apa-apa, lakukan saja aktivitas fisiknya. Tetapi tetap konsumsi obat rutin walaupun beraktivitas. Sebelum beraktivitas, waktunya minum obat darah tinggi, minum dulu. Waktunya minum obat gula, misalnya, minum dulu aja, nggak masalah. Pastikan tetap dikonsumsi untuk obat-obatannya agar semua aktivitasnya dapat berlaksana dengan baik. Demikian. Dan yang paling penting, ini bahasa Inggrisnya, start low, go slow. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah terlalu terpaku dengan misalnya, wah Pak Asep nih udah bisa larinya udah bisa muterin kompleks sampai 5 kali. Saya juga harus, nggak usah. Start low, kita mulai rendah aja dulu. Kita hari pertama cobain muterin kompleks 1 kali misalnya. Misalnya lihat nih, wah kalau sini Pak Budi udah bisa jalan cepet banget nih, 1 2 kali putaran udah bisa 10 menit. Kita nggak usah cepet-cepet, kita ikutin ritme kita aja, jalani pelan-pelan. Jangan balapan atau istilahnya eh, kebut-kebutan. Kalau olahraga, santai aja, ikuti irama masing-masing pribadi individual karena akan sangat Jadi berbeda kasih sekali. saran dokter, jadi gerakan atau aktivitas di usia lansia dengan Nah, apa? oke, selanjutnya boleh. Nah, dan apabila mau beraktivitas, selalu rencanakan. Nggak cuma dengan dokter, tapi dengan anggota keluarga juga dan dengan caregiver. Caregiver itu artinya orang yang menemani di rumah. Bilang, misalnya ibu atau dengan ke istri misalnya atau ke suami, ibu, saya mau olahraga dulu, kasih tahu dulu. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa, ibunya kan inget nyari ini. Wah, si bapak lagi main tenis atau si bapak tadi kayaknya di depan lagi senam deh. Jadi nggak ditinggal kalau kemana-mana dan nggak kelupaan seperti itu. Oke, ini yang paling penting dan mungkin buat saya salah satu yang paling vital karena untuk generasi emas itu banyak pilihan dalam hidup dan yang paling penting kalau soal menua itu pasti, tapi kalau menjadi sehat itu pilihan. Kita nggak bisa menstop usia kita makin bertambah, kita nggak bisa stop. Tapi untuk menjalani dengan sehat itu pilihan masing-masing. Mungkin demikian dari saya nggak mau terlalu banyak menjelaskan yang aneh-aneh. Kita diskusikan aja kalau mungkin ada yang mau bertanya, mungkin oleh bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mangga. Terima kasih dokter. Bagus banget nih dokter paparannya dok. Mungkin sebelum saya beri sesi tanya jawab nih dok. Berarti kalau misalnya biasanya nih dok kan kalau di rumah pensiunan atau lansia kita suka jalan kaki nih dok minimal kan bisa aja sholat 5 waktu. Betul, jadi betul. masjid. Berarti itu udah hitungannya aktivitas fisik juga ya dok ya? Betul. Dan sholat itu kan gerakannya sangat bervariasi sekali. Semua hampir gerakan semua otot terlaksana otomatis. Misalnya contoh kita di pagi hari setelah sholat subuh misalnya waktu matahari belum terlalu tinggi kita bisa senam dulu aktivitas dulu stretching istilahnya karena otomatis banyak saya ketemu pasien saya yang berusia lansia, dok saya udah nggak bisa bungkuk dok, saya jadi kalau sholat di kursi nggak masalah. Nah untuk mencegah sebelum itu terjadi coba usahakan misalnya stretching dulu. Sering lakukan stretching di waktu-waktu yang
sempet aja, tidak harus yang misalnya sebelum sholat banget ya, enggak. Cuma berikan waktu, misal jeda, lakukan stretching secara berkala, jadi kita otomatis saat sholat pun semua gerakan bisa dilakukan dengan tuntas. Seperti itu. Makasih dokter. Tuh, berarti bapak-bapak yang mungkin kita pastinya masih aktif menjalani sholat, terus jalan dari rumah ke sholat itu juga udah hitungan aktivitas Betul. fisik. Nah, terus tadi nih kayaknya di sini ada yang bilang masih aktif nih tenis seminggu 2 kali. Wah, semangat sekali. Luar biasa. Luar biasa. Tuh, kalau Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan ke dokter. Barangkali saya dulu, Mbak Putri. Boleh, Mohon izin nih. Pak. Ya, Arifin. Ya, mangga Pak. Iya, saya ngobrol sama Pak Dokter ini terlihat sekali memang kalau orang Bandung dan lama kuliah di Unpad ini pasti Sundanya keluar, itu aja. Pasti Sundanya keluar. Iya, Soalnya diajak. kan saya dari Bandung, Pak Dokter. Oh iya. Ya, saya Bandung dan satu ini dengan adik saya cuma beda angkatan. Adik saya dari dulu, ya, kita perempuan. Beda dulu. Dia 20 tahun yang lalu lah lulusnya. Nah, ini Pak Dokter, tertarik sekali ya. Mungkin ini juga Pak Dokter ya, saya berpendapat kan begini Pak Dokter. Kita ini kan tidak boleh jatuh ya. Betul. Jatuh ya, Pak Dokter. Saya memang tidak boleh jatuh lah. Saya ini kebetulan kan di rumah tidak ada pembantu dokter ya. Betul. Saya membersihkan kamar mandi itu sehari 2 hari sekali lah paling tidak kan. Supaya jangan sampai licin kan, karena kalau jatuh berbahaya gitu kan. Betul. Terutama di kamar mandi. Kan sering kejadian kan jatuh di kamar mandi Pak Dokter ya. Betul. Jadi kamar mandi kemudian lewat kan gitu karena jatuh. Nah, ini saya jaga betul. Jadi olahraga juga saya 2 hari sekali itu gosok kamar mandi itu. Kemudian bersepeda mungkin termasuk yang berisiko ya karena bisa jatuh sepeda itu ya. Betul. Ya. Mungkin diantaranya yang aman kan jalan kaki, kemudian berenang dan aerobik tadi ya. Ya, dan betul. Pak Dokter tadi kan semuanya aman kan, olahraga yang aman itu semua. Betul. Dan mengenai renang Pak Dokter saya ada tambahan lagi lah mungkin sedikit sebagai informasi juga kepada para teman-teman pensiunan lansia. Saya merasakan sekali renang ini sangat besar manfaatnya, ya kan? Saya kan punya serak kejepit, dokter. Tapi begitu saya pernah di ronsen kan, kira-kira tahun 2005-an di ronsen dan diponis ada serak kejepit. Tapi sesudah renang rutin hilang, dokter. Hilang sakitnya itu. Alhamdulillah. Nah begitu pandemi berhenti berenang ya karena kolam renang tutup, mulai ada sakit-sakit di pinggang, di punggung gitu. Tapi sekarang ini sudah rutin lagi, sudah mulai hilang lagi, sudah mulai hilang sakit saya. Nah berenang, dan saya pernah ini juga Pak Dokter jadi cerita, saya di kolam renang ya kira-kira sebulan yang lalu lah, ada bapak-bapak sedang berenang juga, saya tanya Bapak rutin renang? Ya rutin saya, karena saya diponis saraf kejepit. Dan kata dokter syaratnya kamu obatnya hanya 2, berenang atau operasi, kayaknya gitu. Wah kalau operasi kan ada risiko kan, ada risiko gagal kan dokter ya. Kalau operasi itu gagal. Oleh karena itu dia berenang katanya rutin. Bahkan dia seminggu 2 kali. Kalau saya seminggu sekali aja dokter setiap minggu dengan istri saya berenang. Nah kemudian mohon maaf juga Pak Dokter ya semua Bapak semua. Saya pernah dapat ceramah mendengarkan dari Dokter Pauji Arif dari Surabaya. Dia mengatakan begini bahwa sholat adalah gerakan olahraga yang paling baik. Kan di situ ada semua gerakan katanya. Sholat adalah olahraga yang paling baik. Tapi tentu kan bukan sholat saja kan. Perlu juga ada jalan kakinya. Karena Nabi Muhammad mengatakan kan, berkuda, ajari anakmu berkuda, berenang dan memanah. Nah sebenarnya berkuda bisa diganti dengan jalan kaki ya. Karena kan tidak semua orang lah pengguna sekarang ini kan yang jalan kaki. Kalau memanah juga harus ada sarana, tapi kalau berenang dimanapun ada sekarang banyak fasilitas berenang. Saya berenang ini sangat baik dokter ya. Saya sangat menyarankan nih kepada bapak-bapak semua para lansia untuk berenang. Dan kalau tidak bisa pun nggak apa-apa dokter ya. Cukup di air aja kan dokter ya. Betul, di betul. Air, jalan kaki aja di air kan sudah bagus iya. dokter ya. Kategori olahraga sudah Pak itu. Padahal juga jalan kaki di air gitu kan sudah olahraga juga itu kalau tidak bisa berenang. Karena ada kepada saya mengatakan, Pak saya tidak bisa berenang, nggak masalah saya bilang. Nyemplung aja di air kan. Dan jalan-jalan di air dulu jangan yang dalam kan, kalau ke dalam kan bukan alat gitu kan. Yang sedadak lah gitu kan. Itu aja tambahan dari saya Pak Dokter. Mohon maaf. Terima kasih Pak Dokter atas presentasinya ya. Saya mewakili semua anggota pensiunan dokter. Ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Saya tanya Pak. Saya izin tanya boleh Pak Edi? Silakan. Boleh Pak. Oke, selamat pagi Dokter Henry Pangestu ya.
Selamat pagi, Bapak. ahli penyakit dalam gitu ya, internis. Ini saya termasuk yang lansia Pak ya, karena saya sudah pensiun 17 tahun yang lalu Pak ya. Jadi Mantap. usia saya 73 tahun Pak. Jadi sekarang masih pengacara, ya, pengangguran banyak acara atau pensiunan banyak acara lah gitu ya. Ya. Nah, saya selama itu sehat-sehat aja Pak. Cuman ada kendala yaitu tensi tinggi ya. Udah berapa tahun, 5 tahun saya minum irbesartan Pak ya. Tapi belakangan saya ketemu dokter, ada dokter nggak tahu namanya dokter aging apa apa, itu memberi saran untuk minum jus Pak ya, minum jus, dan saya jalankan jus itu. Tadinya tensi saya 150 100 Pak, jadi terus menerus itu. Kemudian setelah saya coba jus itu 3 kali sehari, turunlah tensinya, berat saya juga turun 7 kilo, normal Pak. Jadi itu satu pertama. Keduanya, eh, saya mengalami kayak Pak Arifin tadi, punggungnya ada HNP Pak ya. Jadi saya mengalami sehingga saya harus jalan pakai tongkat Pak ya, karena nyeri Pak ya. Kemudian saya ke rumah sakit Mayapada ya, di sana ditangani oleh dokter. Tadi sama seperti dengan Pak Arifin, salah satu adalah dengan apa namanya, operasi Pak ya, karena ada bengkok sedikit gitu ya, tinggal keluar bantalannya. Tapi saya minta yang nggak dioperasi ada nggak? Ada satu Pak katanya, yaitu disuntik. Jadi saya pengobatannya dengan disuntik 1 kali, yang disebut apa maintenance management ya, apa pain management ya. Jadi suntik sekali, pun ya itu sembuh, dan saya dengan jalan kaki tadi Bapak bilang, tangannya jalan kaki sehari 4 kilo. Jadi merasa saya tadi aging Pak, jadi terjadi permajaan. Cuman belakangan saya merasa ada ini kok saya mesti cek nih, apa kira-kira. Saya cek darah bulan Agustus, di situ kelihatannya ada perbedaan di dalam trombosit. Trombosit itu kalau nggak salah harus 150.000 sampai 400.000 kalau nggak salah ya, 450 ya. Saya cuma 90.000. Nah, jadi ada kekurangan trombosit. Menurut dokter di Mayapada, bahwa ini mesti dicek Pak katanya. Nah, meskipun masih dalam batas normal atau nggak tahu, buat menyenangkan saya teman. Dari bintang itu kelihatan dari 150 ke 450, saya cuma 90.000. Itu trombositnya. Kemudian saya tanya gimana kira-kira pengobatannya, ya nanti dicek dulu Pak. Ada saraf topi apa gitu yang membuat darah apa berubah, saya nggak tahu itu apa istilahnya. Cuman nanti mungkin diambil dari sumsum tulang belakang. Waduh sakit banget saya bilang. Ya. Nah, sarannya dia kasih akhirnya dengan minum vitamin C dan D3 gitu Pak. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apa kira-kira untuk memperbaiki trombosit ini. Mungkin ada teman-teman yang juga rendah trombositnya tapi nggak dicek ke laboratorium. Ini gara-gara saya ke laboratorium salah Pak mestinya ya. Jadi kalau udah ke laboratorium jadi kelihatan. Nah, kemudian ke sana dibilang ini harus nanti akan disuruh minum vitamin dulu, baru 3 bulan kemudian baru dicek. Itu saja sementara pertanyaan saya Pak. Apakah tadi saya dengan HNP disuntik sekali, dulu bilangnya suntikannya itu hanya bisa bertahan 6 bulan Pak ya. Pain management itu. Tapi saya sudah hampir 2 tahun ini sudah hilang gitu Pak. Ya. Dan kemudian tekanan darah saya tadi dengan terapi jus tadi sudah lebih dari hampir setahun, semua baik-baik saja. Kira-kira langkah saya cukup benar atau ada yang nggak beres gitu Pak? Terima kasih. Oke, Iya. terima kasih Pak Bambang. Saya coba jawab satu persatu. Yang langkah pertama soal terapi jus. Itu tidak salah, tetapi ada yang lebih gampang lagi Pak. Sebenarnya yang paling gampang untuk tekanan darah tinggi itu yang kita harus kontrol adalah konsumsi natrium atau garam. Natrium atau garam Pak ya. Ya. Saat seseorang dengan hipertensi, kebutuhan garam akan berkurang sekitar 1 sampai 2 gram per hari. Cukup.
Dengan cara karena garam itu akan mengurangi kekentalan dalam tanda kutip kekentalan darah, jadinya otomatis tekanan darah akan lebih baik. Jadi kita konsumsi jus apa silahkan, cari yang alami silahkan. Tetapi sambil kita pantau responnya. Apabila respon tekanan darah sudah tercapai, kita tidak perlu lagi konsumsi obat, silahkan. Tapi pastikan terkontrol dan termonitor. Jangan sampai kita mencari alternatif, tetapi setelah tidak berhasil, kita tidak mau terima untuk alternatifnya itu. Apabila berhasil, dipertahankan, lakukan, pertahankan. Yang kedua, untuk yang masalah HNP itu sebenarnya tiap orang tergantung derajatnya. Dan satu yang paling sering dilakukan selain pemberian obat-obatan atau operasi yang bisa kita lakukan adalah fisioterapi. Kita perbaiki posturnya. Salah satu caranya penanganan nyerinya atau pain managementnya bisa menggunakan teknik interaksi, jadi kita lakukan penyuntikan atau penggunaan obat, misalnya dibarengi dengan fisioterapi atau latihan gerakan postur yang baik dan benar. Dibantu dengan latihan keseimbangan, latihan kekuatan otot panggul, otot pinggul, untuk membantu mempertahankan postur tubuh kita. Yang terakhir terkait trombosit, memang trombosit itu merupakan komponen darah yang sering terlupakan. Kadang-kadang ketahuannya kalau bergejala. Misalnya kayak, waduh, kenapa saya mudah pemisan atau mudah bintik-bintik merah, itu sering dapat, bisa tiba-tiba muncul. Kita baru ngecek darah, oh iya trombosit rendah. Tapi apabila tidak bergejala, kadang-kadang memang sering muncul juga. Dan memang betul sekali, ideal dilakukan pemeriksaan gambaran darah tepi atau gambaran sumsum tulang, biasanya seperti itu. Jadi bukan syaraf tepi, tapi darah tepi biasanya yang dilihat. Itu penyebabnya banyak sekali. Kadang-kadang bisa karena faktor mutasi genetik atau bagian dari penyakit lain kadang-kadang. Yang paling ideal biasanya kita coba dengan pemberian vitamin atau suplementasi dulu, dilihat responnya. Apabila responnya baik, tidak perlu apa istilahnya pemeriksaan yang aneh-aneh atau kita terapi yang lebih lanjut lagi apabila membaik. Tapi apabila makin turun dan membutuhkan penanganan segera, tentunya akan lebih baik dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam atau yang ahli darah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, Kalau konsumsi makanan semua sama, tetapi untuk yang darah tinggi, hindari yang asin-asin atau yang terlalu banyak natrium. Yang kedua, hindari juga sorry, bukan aktivitas fisik, hindari juga terlalu banyak leha-leha. Jadi kita lebih banyak beraktivitas karena otomatis dengan banyak aktivitas yang sesuai dengan porsinya, kita akan lebih elastis pembuluh darahnya dan tekanan darah akan lebih mudah terkontrol. Mungkin demikian dari saya. terima kasih Dokter Pangestu, bagus sekali. Enggak. Saya sama dokter tadi, aging tadi, itu dipersyaratkan untuk selalu menghindarkan GGL katanya Pak. GGL itu garam, gula, dan lemak katanya. Aduh, betul sekali. Jadi saya harus pegang itu GGL itu kita jaga garam, gula, dan lemak katanya. Dan saya sudah pakai terapi Pak, tapi berkali-kali enggak. Itu yang untuk apa namanya HNP-nya berkali-kali nggak tembus, kemudian baru saya suntik gitu Pak. Dan disuntik memang hilang dalam 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan saya khawatir jangan-jangan muncul lagi. Ternyata saya dengan olahraga jalan kaki tadi Pak Arifin bilang itu ini sekali apa khasiatnya luar biasa. Saya coba jalan pagi 4 kilometer sehari Pak, pagi Pak, tiap pagi. Kalau Bapak nyebutkan ketika salah 3 mil ini Pak ya. 3 mil ini 4 kilo Pak ya. Ya, kurang lebih sekitar situ Pak. Ya, dan saya disarankan itu untuk gerak jalannya apa benar nggak itu? Bahwa harusnya jalannya itu dengan gerakan langkah panjang Pak. Bukan kecepatan tapi langkah panjang katanya. Jadi langkahnya yang panjang katanya. Nah itu saya nggak tahu benar karena kan bisa dengan kecepatan atau dengan langkah yang panjang. Karena itu katanya bisa istilahnya apa benar apa nggak menghindari Alzheimer. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Terima kasih. atas Ya, makasih Pak. jawaban. Mungkin buat teman-teman juga bisa menjadi masukan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Dokter, di sini juga ada nih mengenai tadi ada yang bahas mengenai langkah ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari Pak Harnanto, mantan Kepala Sektor Kamojang. Cukup banyak. Pak Arifin tadi belum Bu, Dok. Mbak Eka, Mbak Putri. Iya Pak. Pertanyaan Pak Arifin ya.
ya. Ini dari Parnanto, sebentar. Dari Iya, chatting ya. Mm-mm. Mau siapa dulu mungkin yang saya bacakan? Kalau Pak Arifin mau bicara langsung? Kan tadi sudah hanya Tadi menyampaikan sudah, tambahan, Mbak Putri. sudah menyampaikan, tapi hanya tambahan, tidak bertanya. Sudah masukan bagus itu, Ya. bagus. Iya. Oke, saya lanjut ya. Saya Dari- sudah Pak Putri, sudah saya. Sudah, hanya memberikan Ya, masukan. kesempatan bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain silakan. Makasih Pak Arifin. Saya ada yang di chat dulu, chat dari Pak Harna. Ya, mau dibacakan itu. dari Pak Harnanto. Saya bacakan dulu chat dari Pak Harnanto tadi mengenai langkah panjang itu, Dok. Jadi di sini cukup banyak nih, Dok, pertanyaannya. Di antaranya itu kalau misalnya setelah olahraga jalan kaki 5-6 km, terus pas ngukur tensi, ini hasilnya bagus nih, Dok, 120/77. Tapi pas tiap hari kok tekanan darahnya jadi 140/80 lagi. Nah, masih jalan kaki. Kenapa kalau misalnya kita jalan kaki itu kita nggak ngerasa beliau mungkin ya, Dok, tidak merasa haus, tapi padahal keringatnya itu keluarnya cukup banyak, Dok. Tuh. Terus juga kadang kalau jalan kakinya pagi ya, Dok, masih suka nggak stabil gitu, Dok. Masih suka nyaduk, nggak steady gitu, Dok. Itu sih kalau mengenai jalan kakinya, Dok. Mungkin nanti saya bacakan lagi, dibahas dulu mengenai jalan kakinya, Dok. Silakan. Oke, saya baca dari pertanyaan tadi ya terkait dengan jalan kaki yang kalau jalan setelah olahraga itu tensinya bagus sekali, tapi siang hari tekanan darah kembali minus 140/80. Benar. Itu berarti kan jelas sekali cara menurunkan tekanan darah paling mudah dengan apa? Olahraga, aktivitas fisik yang terukur. Nah, itu jawabannya sendiri langsung. Kalau tanya kenapa? Karena tekanan darah variatif. Dan makin kita ada aktivitas, tekanan darah akan lebih stabil. Jawabannya seperti itu. Ntar malam hari juga akan berubah lagi, pasti. Karena tekanan darah itu sesuatu yang fluktuatif, sesuatu yang fix atau terfiksasi. Tidak. Makanya kita harus bergerak, beraktivitas, tetapi yang harus diingat dengan kecepatan masing-masing. Jangan pernah mengatakan kecepatannya harus seperti kecepatan si Bapak A atau Bapak B. Enggak. Semua orang, semua individu punya kecepatan masing-masing. Dan itu yang membedakan setiap individu sesuai dengan usianya, sesuai dengan aktivitasnya. Tapi lakukan secara bertahap, progresif. Ini kita akan naikkan pelan-pelan sesuai dengan ritme masing-masing. Jangan menjadikan suatu patokan angka kecepatan atau lama olahraganya karena tiap orang beda-beda kondisinya. Misalnya orang yang tingginya 160 sampai 180, langkahnya kan bisa akan beda. Tetapi setiap kita naikkan secara bertahap kecepatannya, jaraknya, start slow, go slow. Jadi kita mulai dari jarak terendah dengan kecepatan terpelan, naikkan bertahap. Kita akan sampai di titik itu juga, pasti seperti itu. Tadi yang ke selanjutnya pertanyaan, kenapa waktu jalan kaki itu sama sekali tidak haus? Jadi ini merupakan fakta menarik di usia di atas 65 tahun biasanya. Di atas 60-65 tahun, sensor haus dalam tubuh kita itu akan berkurang, sangat berkurang sekali. Sensor haus dan lapar. Jadi secara idealnya untuk rekan-rekan sekalian, mungkin senior-senior sekalian, apabila kita minum, jangan dijadikan patokannya saya nggak haus, jadi saya nggak minum. Hitung kebutuhan cairannya, kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan Bapak Ibu sekalian itu per hari. Buat jadi orang yang berat 50, kebutuhannya kurang lebih 1.500. Tapi orang yang beratnya 60, 1.800 kebutuhannya. Karena kan dikali 30 cc per hari. Dan sensornya itu sudah beda. Kita tidak mudah lapar, tidak mudah haus. Tetapi minum dan makan menjadi kebutuhan harian kita. Jangan dipaksakan sekali minum 1,5 liter, tidak perlu. Tapi bertahap. Misalnya kalau kita kebutuhannya kurang lebih 1.500 cc, bagi aja. Misalnya kita bagi secara kita 5 kali 6 kali minum aja, 5 kali minum kita 300 cc per minum. Satu gelas blimbing biasanya 250 cc, 250 cc. Minum secara bertahap, dan apabila kita jalan 5-6 km tidak haus, tidak apa-apa, tidak haus, tetapi kita harus minum untuk merhidrasi karena kan kita berkeringat. Kita gantikan. Jangan jadikan minum air putih itu sebagai suatu masalah atau sebagai suatu
istilahnya halangan atau apa, tapi jadikan seperti kewajiban untuk minum air putih. Oh, saya waktunya minum nih, saya kurang, harinya belum habis nih, saya harus minum. Jadi dibiasakan seperti itu agar kebutuhan cairan kita tercapai. Karena kurang cairan bisa mengakibatkan banyak hal. Misalnya gampang lemas, keseimbangan jadi tidak terjaga dengan teratur. Itu hal-hal mudah yang sering sekali kita alami, kita lupakan. Misalnya kita lihat, wah kenapa ya kok ini kencing saya keruh ya? Kurang minum. Salah satu yang paling mudah dari kencing misalnya. Kita buang air kecil, kita lihat urinnya kenapa? Urinnya keruh, atau tidak jernih, kita kurang minum. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat, kita cuek. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba posisi duduk, berdiri, kok kayak pusing, kayak ada sedikit Iya. muter, tapi didiemin hilang. Nah, itu tanda paling mudah dari kurang minum, kurang cairan. Kita nyebutnya dengan cara hipotensi postural. Jadi saat kita berubah posisi, tensinya turun mendadak. Ini memang akan naik, akan dinormalkan lagi oleh tubuh kita. Tapi itu tanda-tanda awal dari seseorang kurang minum atau kurang cairan dalam tubuhnya. Mungkin demikian dari saya. Kan Hmm? namanya jalan ya dok. Ini juga dari dok mengenai Iya. keseimbangan Hmm. nih dok. Kalau misalnya masih dengan orang yang sama ya dok, dengan Hmm? Rio dan Renato, yang mengambil sesuatu di lantai itu pas kembali ke posisi tegak tuh biasanya agak Keli sempoyongan, iya, kelinyangan. Hmm. dok. Yang nah, Yang nih pasti kan nggak cuma Pak nah, Renato yang ngerasain nih. Terus satu lagi dok, ini ya, kayak mungkin masih berhubungan ya dok ya. Biasanya kalau mau nyebrang nih dok, itu kok ragu-ragu, padahal jalanannya sepi. Ada hubungannya nggak ya dok mengenai oke. Kalau yang kenapa habis ngambil barang apa sempoyongan, kadang-kadang saat paling awal sih, paling mudah kita lihat pastikan dulu minumnya tercukupi atau enggak. Setiap hari itu dulu. Karena perubahan postur itu paling sering faktor hipertensi, hipotensi karena kurang cairan dalam tubuh. Yang kedua, memang nah itu dia butuh lagi-lagi bertahap latihan keseimbangan. Kayak yang tadi dilakukan. Latihan dulu aja pelan-pelan. Latihan duduk, berdiri, pegangan dulu biar nggak jatuh. Jangan langsung dipaksain berdiri tiba-tiba. Gerakannya harus sestabil mungkin, bertahap dan pelan-pelan. Yang kedua, apabila masih muncul, diskusikan ke dokter. Karena kadang-kadang juga mungkin gangguan pada telinga, misalnya bisa mempengaruhi keseimbangan. Atau kita nyebutnya vertigo. Eh, yang terakhir tadi yang terkait kalau mau nyebrang dok? mau nyebrang. Nah, tergantung. Kalau seandainya kita lihat, wah ini kok nyebrangnya malah jadi ini nih, malah jadi takut-takut. Kadang-kadang kita mesti melihat dulu, apakah ini karena masalah langkah kita, apakah masalah keseimbangan atau jangan-jangan sedang ada pikiran. Itu yang harus dilihat secara menyeluruh. Nggak bisa kita lihat dengan semudah itu. Konsultasikan ke dokter yang terdekat misalnya. Ahli penyakit dalam boleh, atau ahli geriatri yang terkait usia lanjut silahkan. Karena akan dilakukan banyak pemeriksaan. Tergantung apakah karena langkahnya yang kurang mantap, misalnya butuh latihan postur, atau kadang-kadang ya mungkin ada pikiran yang mesti kita evaluasi lagi. Diskusikan dulu, misalnya ketemu ada dokter yang terdekat, yang sering berkunjung, ceritakan aja. Harusnya kan ada solusi. Demikian. Makasih banyak dokter. Mungkin kalau dari yang mau bertanya langsung ada yang ingin bertanya langsung lagi, dipersilahkan. Biasanya Pak Sugeng. Betul. Pak Sugeng, Pak Ya. Sugeng mau bertanya nggak nih Pak Ya, Sugeng? saya terima kasih Mbak Putri. Ya, Saya Pak. sebenarnya tetangga dengan Rumah Sakit Mitra Kemayoran nih, tinggalnya. Hmm. Dan pernah kunjung ke sana ya? Nah, ya itu Hmm. dokter Handri itu dokter saya itu Pak Edi. Wah, Cuman Hmm. cuman karena jarang berobat dan banyak pasien, pasti nggak apalah ya. enggak Pak. Oh, nih dokter Ya, Andri bilang kayaknya nih Eh, dok. ya, baik. Tetangga. Iya. Begini, dokter, ini ada dua pertanyaan, satu mengenai obat darah gula, yang satu mengenai Hmm. sulit tidur. Ya. Hmm. Yang pertama mengenai darah gula. Kalau orang yang
mempunyai penyakit darah tinggi, itu kan selalu minum Ya. amlodipin atau obat Hmm. darah tinggi ya dok ya. Itu rutin tiap hari, meskipun hanya 5 Hmm. mili gitu, tapi terus itu rutin. Hmm. Nggak boleh berhenti meskipun darah tingginya sudah normal. Untuk yang darah gula bagaimana Oke. dok? Apakah misalnya sudah normal, apakah tetap harus diminum itu obat darah gula itu? Yang pertama. Yang kedua, tadi ada paparan tadi dok mengenai manfaat tadi Hmm. bisa mencegah sulit tidur ya dok. Apa tadi itu? Oke. Mencegah sulit tidur ya. Nah, Ya. ini bukan malah sulit tidur ini. Ngantuk terus dok. Waduh. Ngantuk terus nih. Ini kenapa nih dok? Dan satu lagi boleh ya dok ya nambah ya. Boleh, monggo Pak. Kesempatan lah ya. Hmm. Saya itu masih sepertinya belum belum lansia dok. Sepertinya gitu ya. Nah, yang saya tanya, batasan lansia itu umur berapa dok sebenarnya? Makasih Hari dokter, Iya, Mbak BG. Putri, makasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Nah, pertanyaan sangat luar biasa sekali nih. Eh, Pertama saya jawab dari yang paling akhir dulu. Kalau lansia itu atau lanjut usia, sebenarnya saya kurang suka. Saya sukanya bilangnya generasi emas mungkin nih. Senior senior saya semuanya. Tapi kalau untuk usia itu secara ilmu medis atau secara ilmu kesehatan, lansia itu dikategorikan di atas usia 60 sampai 65 tahun. Karena di situ memang terdapat perubahan secara fisiologis atau secara medis pada tubuh seseorang, di mana sistem imun akan berkurang dan metabolisme otot akan berubah. Jadi biasanya memang kita memakai batasan 60 sampai 65 tahun. Di atas angka tersebut kita akan masukkan ke dalam kategori usia lanjut. Kita akan tentang berbeda. Jadi saat seseorang dengan misalnya di atas usia 70 dengan usia 30 tahun akan berbeda. Itu yang paling penting. Target tekanan darahnya pun akan berbeda. Misalnya kalau usia 40 tahun, pasiennya datang tensinya 140 130 per 85. Saya otomatis akan lebih minta saklek harus diet, diet, diet. Dan mungkin saya suka bilang ke pasien-pasien saya, obat darah tinggi dan obat gula yang paling bagus itu jamu. jamu. Ja- Oh, Jaga mulut. Nah, jadi kita makannya harus dijaga. Paling mudah, paling murah. Tadi saya setuju dengan cerita yang Pak Bambang, GGL, garam, gula, lemak. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi yang paling mudah kita tetap makan sesuai dengan porsi kita. Kurangi jangan semua berlebihan, yang pas-pas aja, yang tepat saja, karena segala sesuatu yang berlebih pun pasti tidak baik. Kurangi garam, konsumsi gula, tepung-tepungan, salah satu seperti itu. Untuk obat kencing manis dan sama seperti darah tinggi, kita tujuannya seseorang itu kontrol, tujuannya apa? Agar kita bisa menyesuaikan dosisnya. Apabila oh ini sudah cukup nih, nggak usah terlalu banyak, karena sebisa mungkin memang obat kita akan minimal jangan terlalu banyak, tetapi tetap dosis seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Dibantukah dengan obat misalnya atau dengan aktif bukan. Yang penting kita bisa mencapai target tekanan darah yang kita inginkan. Misalnya di bawah 140 per 90. Atau kalau gula darah terkontrol. Di bawah 126, di bawah 100 puasanya. Kenapa? Karena kita akan melihat targetnya. Karena kan angka tersebut, apabila di atas angka tersebut, otomatis semua akan meningkat. Semua akan meningkat. Maksud saya, resiko penyakit jantung, resiko penyakit cerebrovaskular atau misalnya dalam tanda kutip stroke akan meningkat apabila gula dan kencing manis tidak terkontrol. Apabila terkontrol harusnya tidak akan ada masalah. Tapi apabila tidak terkontrol pasti akan menimbulkan masalah. Yang kedua terkait olahraga tadi aktivitas fisik kok bikin gimana caranya untuk mengatur tidur. Jadi dengan kita bisa membiasakan diri kita olahraga misalnya di pagi hari kita misalnya berolahraga
siang ngantuk ya nggak apa-apa tidur. Tapi saat setelah bangun sore kita seger lagi, aktivitas fisik lagi kita. Jadi otomatis saat malam kita tidur di siang misalnya untuk sejenak kita istirahat siang dan malam kita bisa tidur lagi. Tidur akan lebih berkualitas karena keseimbangan waktu istirahat dengan waktu olahraga aktivitas fisik kita aktif akan seimbang. Tetapi apabila kita kebanyakan tidur terus, kita nggak mau ngelawan, aduh ngantuk nih, kita nggak terus ya, pasti otomatis kita akan gaya hidupnya jadi sedentary atau banyak kalau anak teman sekarang bilang banyak rebahannya jadinya. Nah, jadi apapun caranya kita dengan olahraga misalnya, dengan jaga makanan, apabila kita bisa terkontrol tekanan darah ataupun gula darahnya, teruskan saja selama tidak susah. Karena cenderung orang-orang itu banyak sekarang pola pikir yang berubah. Zaman dulu kenapa ada istilah pengobatan alternatif? Saya sedikit sharing aja ini. Karena kan zaman dulu itu obat-obatan dalam tanda kutip mahal, tidak terjangkau, sulit dicari. Makanya muncul alternatif. Tetapi saat ini kan obat gampang dicari, banyak istilahnya pembiayaan asuransi BPJS, BPJS pun sangat mudah sekali. Harga obat jadi dalam tanda kutip terjangkau. Kenapa kita harus cari yang alternatif? Seperti itu kadang-kadang. Kadang kalau ketemu alternatif sekalian ya itu jaga makan kita benar-benar teratur. Kalau orang Bandung mah jangan ada istilahnya tabita, kepengen sekali-sekali ini, pengen ini sedikit-sedikit. Karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita terlalu pengen makan ini pengen makan mie atau pengen makan kue pengen habisnya satu toples karena sering kadang-kadang gitu. Jadi kita benar-benar harus tepat dengan diri kita, pilih apa yang kita makan, pastikan ya jangan tidak berlebihan. Kalau kita terlalu lenient atau terlalu santai nggak apa-apa sekali-sekali, itu jadinya kan kita jadi melawan niat kita untuk sehat sebenarnya. Padahal untuk sehat itu selalu saya bilang itu murah dan mudah. Kalau sakit mahal, harus bayar, harus pakai obat. Cuma kalau untuk sehat itu harus murah dan mudah. Demikian dari saya. Makasih dokter. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih dok. Nih, Ini berikutnya Mbak ada Putri. yang mau tanya lagi nih dok, masih ada waktunya gitu dok ya. Dari Boleh. Patri nih, silakan Patri. Yes. Patri boleh. Pak Tri. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Melanjutkan apa yang dilakukan Pak Dokter khususnya tentang penyakit Ya. gula ya. Sebenarnya kalau kondisi rutin pada saat kita normal ini, batasan daripada nilai gulanya itu berapa Pak? Antara setelah bangun, saya pernah mengukur setelah bangun dan setelah makan itu kok bedanya jauh ya. Kalau misalnya setelah bangun masih 110, tapi setelah makan ujuk-ujuk 240. Nah, ini kaget saya. Sebenarnya seperti apa nih? Apakah itu udah mulai berpenyakit gula ataupun seperti apa gitu? Mungkin mohon pencerahannya. Yang keduanya, saya dapat informasi dari beberapa teman kolega itu yang menyatakan insulin. Terus dia melakukan intermittent fasting. Bahkan intermittent fasting itu cuma hanya makan protein sepertinya gitu kalau ceritanya. Bahkan intermittent fastingnya itu sampai 34 jam gitu ya, atau 76 jam gitu ya. Dan itu bisa lepas daripada insulinnya. Apakah benar itu dok ya untuk apa istilahnya metode pengobatan gula yang seperti itu? Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Pak Tri. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali, sangat bagus sekali. Jadi gini, kalau batasan gula itu orang normal itu saat puasa di bawah 126. Untuk 2 jam setelah makan itu di bawah 200. Apabila melewati angka tersebut, otomatis akan lebih baik diperiksakan lebih lanjut dulu terkait apakah itu memang kencing manis atau hanya istilahnya gangguan toleransi gula saja. Tapi harus cari tahu karena itu merupakan tanda awal. Karena ada orang yang masalahnya dia saat puasa gulanya bagus tapi saat makan gulanya terlalu tinggi.
Itu sangat sering sekali. Dan 240 kan di atas 200, otomatis saran saya harus diperiksakan lebih lanjut dulu. Diperiksakan misalnya laboratorium HbA1c diantaranya. Yang kedua, apakah orang dengan setelah dari insulin bisa tanpa insulin? Jawabannya mungkin. Yang mesti diingat penggunaan insulin itu bukannya eh, parah artinya. Justru kebalikannya, insulin itu merupakan salah satu yang paling mendekati alami. Karena kan semua orang memiliki insulin dalam tubuh, cuman pada beberapa orang yang dalam tanda kutip yang diabetes atau kencing manis, fungsi insulinnya terganggu atau jumlahnya kurang. Otomatis akan kita tambahkan insulin dari luar. Sedangkan kalau obat-obat lain kan dia merangsang pankreas mengeluarkan insulin, bisa atau menunda penyerapan makanan. Tetapi yang saya bilang apabila kita bisa mengatur pola makannya sama sekali, dengan cara apapun, misalnya kita ngatur pola makannya benar-benar kita jaga, hindari tepung-tepungan. Kalau intermittent fasting itu biasanya bukannya dia hanya makan protein, tapi dia dalam satu hari itu dalam 24 jam jeda makannya ada window makannya, ada waktu makannya. Misalnya dalam 24 jam hanya makan 4 jam. 20 jamnya puasa, tidak makan sesuatu yang berkalori, tapi misalnya minum air putih masih boleh. Air putih boleh, pokoknya sesuatu yang tidak berkalori silahkan, tapi yang berkalori tidak dimakan. Lebih banyak puasanya, jadinya puasa makan ya. Kalau minum air putih boleh, kalau minum kopi dengan gula jangan. Itu intermittent fasting. Terus dia sampai 24, 34 jam, 36 jam bisa. Cuma tuh minum air putih. Intermittent fasting itu boleh minum air putih sebenarnya. Jadi cara apapun bisa dilakukan. Yang penting memang harus ada pembuktiannya. Setelah dengan misalnya saya jaga makan nih sebulan, kita lihat gulanya seperti apa. Kalau gulanya stabil ya lakukan aja terus tidak masalah karena setiap orang akan punya cara berbeda-beda. Tetapi jangan sampai saya mau intermittent fasting, saya mau menggunakan cara diet ini misalnya, tapi kita nggak punya pembuktian objektifnya. Misalnya sebelum intermittent fasting kita periksa gula 160 puasanya. Setelah kita intermittent fasting cuman 100 jadi 150 loh kan masih tinggi. Berarti kan butuh obat, butuh tambahan. Otomatis kita harus evaluasi caranya seperti apa. Atau kita tetap butuh obat sambil intermittent fasting silahkan. Tapi cepatlah dos obatnya bisa berkurang. Tetapi kalau saat dia misalnya saat melakukan diet intermittent fasting ini atau cara diet apapun, misalnya saya mau coba dengan jus ini, jus seledri atau apa, dari 150 terus selalu turun jadi 110, berarti kan bagus. Silahkan lakukan. Tetapi pastikan ada monitoring dan evaluasinya. Bulan depannya atau minggu depannya cek lagi, oh masih sama, terusin. Jangan kita mengatakan sembuh, bukan sembuh, tetapi terkontrol. Jadi kencing manis dan darah tinggi itu tidak bisa sembuh, tetapi bisa terkontrol. Itu yang mesti diingat. Kalau terkontrol, otomatis tidak ada kelanjutan penyakitnya, tidak akan berkelanjutan. Tetapi kita memiliki kencing manisnya. Mesti diingat itu. Tapi terkontrol dengan cara apa? Kita ngatur diet, dengan menggunakan obat. Seperti itu contohnya. Kalau kita bilang sembuh, bukan sembuh. Karena dengan artinya apa? Kalau kencing manis itu kan ketidakmampuan tubuh kita untuk meregulasi secara normal. Tapi apabila kita manipulasi dengan kita ngatur pola makan, dengan kita ngatur cara dietnya, otomatis akan lebih stabil, terkontrol. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih sama-sama, Terima Bapak. kasih penjelasannya, masih. Oke, Dok, ini sebenarnya Pak Tri ini nanya kayaknya ada lagi nih Dok di chat nih. Yang alhamdulillah sih, tapi sering menjadi hambatan nih. Ya kan Pak Tri, silut itu suka rasa nyeri gitu Dok. Terus pasti masalah letak jantung yang diizinkan. Oke, tadi kalau pertanyaannya kaki lutut yang sering terasa nyeri. Terasa nyeri itu biasanya kalau pada laki-laki atau pada perempuan di atas 60 tahun paling sering adanya osteoartritis atau ya istilahnya apa radang sendi bisa jadi karena osteoporosis karena tulangnya dalam tanda kutip keropos atau misalnya ada trauma di antara bantalan lututnya bisa.
Maka itu harus diperiksa, biasanya di ronsen. Apabila hasilnya belum jelas, biasanya kita MRI untuk lututnya. Kita lihat penyebab banyak sekali. Karena kadang-kadang kita lihat ya, kalau radang sendi itu otomatis kita harus fisioterapi sambil kurangin berat badan. Karena lutut merupakan salah satu sendi yang menopang tubuh kita sendiri. Nah, kan ada sendi lutut dan sendi panggul, lalu sendi engkel atau pergelangan kaki itu kan yang menopang berat badan kita. Kalau detak jantung yang diizinkan seperti apa? Kalau pada usia di atas 60 tahun, biasanya detak jantungnya 80 sampai 100 masih oke. Tapi kalau, nah perbedaannya apa? Nanti kalau dengan usia dewasa muda, misalnya usia 30-40, detak jantung 100 masih bisa. Kalau berolahraga sampai 120 masih normal. Tetapi untuk usia di atas 60-65 tahun, kita memakai patokan angka 80 sampai 100. Di atas itu waktunya kita berhenti. Jangan terlalu memaksakan diri seperti itu. Siap, siap. Terima kasih dokter arahannya. Kita masih punya waktu nih, mungkin ada yang masih ingin bertanya secara langsung maupun di chat. Kalau berkenan, ada yang masih mau ditanyakan mungkin? Wah, kayaknya udah jelas banget nih dok, Nah, oke. paparan dokter. Gimana Pak Edi? Mungkin Ya, Halo, saya aja. bisa tanya. Oh Halo, boleh, saya Bu boleh. Sri. Saya Ibu oh Bu Sri. Sri, ya. Silakan Bu Sri. Silakan Bu. Iya, saya mau tanya. Saya sekarang ini dari mulai usia 55 ya, udah terasa lutut sakit gitu kan. Tapi saya nggak mau minum obat, cuma saya banyak jalan pagi, terus sama minum inilah kadang rebus-rebusan gitu Pak ya Rahman, dok. Nah terus sekarang ini udah usia 60 lebih ini, saya kalau sholat kaki sebelah kanan itu nggak bisa duduk antara dua sujud. Tapi kalau saya pakai jalan normal, maksudnya nggak rasa nyeri di lutut, nggak rasa apa, jalan pun jauh masih kuat, bawa beban berat masih bisa. Yang saya bingung cuma itu aja, nggak bisa sholat. Apakah pernah saya ke dokter, dua dokter menyatakan bahwa saya OA gitu. Terus saya bilang, dok, OA itu bisa sembuh nggak? OA nggak bisa sembuh Bu, itu penyakit tua. Apakah benar dok yang saya mau tanya? Karena saya masih ingin merasakan sholat normal walaupun usia saya sudah lanjut. Itu aja dok, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sri. Jadi OA itu ya tadi seperti saya bilang radang sendi, artinya osteoartritis itu merupakan radang sendi dan memang salah satu yang paling sering pada usia di atas 60 tahun, baik pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan jauh lebih sering karena berhubungan dengan hormon. Karena kalau seandainya menopause akan mempercepat terjadinya OA. Yang kedua, OA itu bisa sembuh. Jawabannya untuk sembuh total jawabannya mungkin, tetapi akan ada butuh tindakan yang cukup invasif. Kita akan melihat dulu seberapa parah derajatnya. Apabila derajatnya cukup parah, OA-nya salah satu cara alternatifnya bisa dilakukan penggantian lutut oleh dokter tulang biasanya. Itu satu contohnya. Otomatis dengan cara tersebut, barengan dengan fisioterapi, alhamdulillah banyak yang masih bisa lanjut sholat lagi, aktivitas kayak biasa bisa. Seperti itu. Dok, sebaiknya saya ke dokter mana dulu untuk awal? Ke dokter ortopedi atau kemana? Untuk mau di ronsen, dilihat bentuk kaki saya gitu ya? Dokter ortopedi boleh, Bu. Dokter ortopedi ya? Oke Betul. deh, saya coba dok. Terima kasih dokter. Mari, ayo. Dokter dari Serang, Pak Edi. Oh iya, silakan Pak Joko ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi dan dokter. Jadi pertanyaan saya adalah untuk pasien atau untuk orang yang sudah suntik insulin, apakah bisa sembuh dalam arti tidak memakai insulin lagi, dan kira-kira langkah-langkahnya apa saja kalau memang mau menyetop insulin seperti itu. Yang kedua,
sedikit berbagi aja buat Bu Sri yang barusan tanya. Terima kasih Bu Sri. Makasih Pak. Saya terinspirasi dengan ucapan Pak Ketua Pak Arifin. Apa namanya, LTK mudah-mudahan jadi solusi tanpa raga, tanpa obat, tanpa luar biasa. Itunya ya. Jadi begini Bu Sri, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan diluruskan, coba dipraktekkan jalan bebek. Insya Allah kendala tadi bisa teratasi mudah-mudahan ya dengan jalan bebek dan dengan kesungguhan dan niat. Makasih dokter. Ya, betul. Oke. Tadi menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Joko tadi ya. Ya. Oke, terkait dari pertanyaan itu, untuk kita lepas dari insulin, jawabannya seberapa kuat kemampuan pasiennya atau keinginan pasiennya untuk berhenti makan sesuatu yang mengandung karbohidrat. Nah, itu saya akan kembalikan selalu itu dulu. Kalau sebegitu inginnya lepas insulin, seberapa kuat untuk tidak pernah makan tepung lagi. Karena diabetes mellitus itu ketidakmampuan tubuh untuk mengolah karbohidrat. Karena karbohidrat merupakan salah satu yang menjadi gula. Pankreasnya ya dok ya? Pankreas, betul sekali. Jadi apabila bisa banget stop tepung, saya yakin insulinnya pelan-pelan bisa turunkan. Tetapi lagi-lagi, lakukan secara bertahap. Pelan-pelan dengan monitoring. Kita lihat, saya bisa stop makan tepung, insulin dosis bisa turun. Sampai lepas, mungkin. Tetapi apabila misalnya, wah ini belum bisa lepas, tapi kita bisa ganti dengan obat minum, misalnya yang lebih ringan, bisa. Jadi patokannya kan selalu saya bilang, karena kalau diabetes itu penyakit yang kita dapatkan dari pola hidup kita sehari-hari juga, bukan dari keturunan. Ada faktornya tapi kecil. Apa yang kita lakukan itu apa yang kita tuai nantinya. Kita dulu makannya dalam tanda kutip lebih bebas, lebih tidak diatur. Nah, saat kita udah santai, udah menikmati masa-masa pensiun, baru ketahuan sakit ini, sakit itu. Makanya dari awal, usia sedini mungkin, idealnya kita mengajarkan mungkin ke anak cucu, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengontrol hawa nafsu, kita makan lebih teratur dari usia muda, dan saat nanti sudah, apabila kita, karena diabetes harus pakai insulin, kita praktekkan lagi, kembalikan, stop makan tepung-tepungan, karbohidrat, kurangi sebisa mungkin, dan bukan cuma kurangi. Kalau jadi stop pun stop aja, nggak masalah. Dan jangan pernah bilang alasan ke saya kalau nggak makan tepung itu, nggak makan nasi, karbohidrat, nanti lemes. Saya nggak percaya. Karena Bapak, Ibu semuanya yang puasa, kalau pun nggak sahur, saya tuh nggak pernah kan ada ceritanya orang masuk rumah sakit karena puasa Ramadan, iya kan? Jadi semua karena di pikiran kita aja, semuanya kan seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Baik, sebelum acara ditutup, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Dr. Handri Saputra ya, Pangestu, kemudian dari Klinik Indonesia Power dan juga seluruh staf mitra keluarga baik di seluruhnya ataupun Kemayoran. Terima kasih atas kerjasamanya, dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh senior yang hadir, rekan-rekan alumni dari KJB, dan juga pengurus dan peserta atau anggota dari HAPI atau IKPLN Daerah Indonesia Power. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pastinya sebelum saya tutup, saya tambahkan ada sedikit ya pantun penutup. Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup kami ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Amin, amin.